Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Tersifa. Perkenalkan, nama saya Pratama Cindy Syawali. Perkenalkan, nama saya Raffi Natanielahi. Kami ingin menjelaskan tentang konsep beriman kepada Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Pratama Cindy Syawali ingin menjelaskan tentang pengertian Nabi dan Rasul. Pengertian Nabi dan Rasul tersendiri adalah seorang manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu dan mengajarkan tauhid kepada umatnya. Dan adapun prinsip-prinsip keimanan kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu setiap mukmin wajib beriman kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah sebagai Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran maupun tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Setiap umat sebelum Nabi Muhammad SAW pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Rasul untuk mengajarkan daripada ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, misi setiap Rasul adalah sama, yaitu menyampaikan ajaran tauhid dan menegakkan keadilan serta persamaan derajat di tengah-tengah masyarakat. Setiap Rasul menggunakan bahasa kaumnya sendiri. Setiap Rasul diutus untuk dipatuhi dan ditaati dan dicontoh oleh umatnya dan dijadikan suri tauladan oleh umatnya sendiri. Setiap Rasul mempunyai alat sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Adapun tugas-tugas Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyatakan tekad dan keyakinan kepada umatnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha Esa. Yang kedua, tugas Rasul adalah memberi batasan bagi kaumnya tentang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mana yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan contoh, menjadi suri tauladan bagi umatnya daripada Nabi dan Rasul itu sendiri. Menjelaskan kepada umatnya apa saja yang dapat membawa keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjelaskan yang mana saja yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, tugas Rasul yaitu mengajarkan kepada umatnya tentang berita-berita gaib, berita-berita gembira kepada umatnya. Seorang Rasul itu juga wajib memberikan peringatan kepada umatnya jika umatnya salah. Rasul yaitu seorang manusia, tapi bukan manusia biasa. Akan tetapi seorang Rasul menjadi mulia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelebihan, berikan kemuliaan, yaitu berupa mukjizat. Dan adapun diutusnya seorang Rasul untuk menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan artinya, sesungguhnya telah ada pada diri seorang Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dia yaitu banyak yang menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beriman kepada seorang Rasul bukan hanya sekedar ucapan saja, akan tetapi beriman kepada seorang Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengikuti daripada apa yang diucapkannya dan apa yang diajarkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang ayat Al-Fakir sebutkan yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 136, dan artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Nursifa akan melanjutkan penjelasan yang diberikan oleh Pratama dari tadi di awal. Selanjutnya tanda-tanda beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita harus mengimani bahwa risalah Rasul benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus mengimani Rasul yang dikenal maupun yang tidak dikenal namanya. Ketiga, membenarkan berita-berita para Rasul bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, mengamalkan syariat Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafinata Nilahi. Saya mau melanjutkan tugas yang disampaikan Najwa yang kedua tadi, yaitu perilaku beriman kepada Rasul-Rasul Allah. 1. Menjadikan Rasul sebagai uswah teladan. 2. Meneladani perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mengaplikasikan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan. 4. Selalu berjalan lurus seperti yang dilakukan para Rasul sehingga tercapai kesuksesan di dunia dan di akhirat. 5. Selalu tabah dalam menghadapi berbagai cobaan seperti tabahnya para Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like, Komen. And subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.